Bismillahirrahmanirrahim. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat mandi junub itu, jawab bahwa syarat mandi junub itu 11 perkara. Jadi mandi junub, suami istri telah melakukan hubungan badan, ya, maka dia telah berjunub. Maka mesti mandi wajib. Nah, syarat ketika dia mandi wajib tersebut ini ada 11. Yang pertama Islam. Jadi mandi junub itu terkhusus kepada orang Islam. Kalau orang kafir mana ada mandi junub, dia mana tahu, ya kan? Nah, ini dia. Kemudian yang kedua berakal. Jadi kalau orang gila mau ketika dia bagi yang majnunah, yang gila perempuan, atau si majnunin yang gila laki-laki, ya kan, ketika dia berhadas besar, mana ada mandi junub, karena memang tidak paham, kan seperti itu. Maka yang kedua syarat mandi junub ini, mandi wajib, adalah orang yang berakal. Yang ketiga mengetahui akan fardu dan sunnahnya. Kita mesti paham, Bu, mana yang anggota fardu, mana yang fardu mandi yang mana, yang sunnah mandi yang mana, maka mesti kita tahu. Yang keempat meniatkan fardu pada yang fardu dan meniatkan sunnah pada yang sunnah. Ya, meniatkan fardu pada yang fardu. Tentu ketika mandi wajib itu niatnya merupakan rukun, Bu, ya. Nawaitul, misalnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Nawaitu yang kita baca itu lafal, Bu, itu sunnah. Maka kita harus tahu yang sunnah yang mana, yang fardu yang mana, ya. Fardunya itu, rukunnya itu niat. Niat itu di mana? Di dalam hati. Saat tadi kita, ya, menjatuhkan air dari atas kepala, di situ sudah sekalian lafal dan niatnya dalam hati. Nah, ini dia. Jadi kita harus tahu mana yang niat fardu, mana niat sunnah. Yang kelima, dengan air yang suci lagi menyucikan, alias air mutlak. Ketika kita mandi junub ataupun mandi wajib, maka mesti dengan air mutlak. Air mutlak itu air suci menyuci, baik air hujan yang kita tampung, air sungai, air mata air, air sumur, apalagi air laut, ya. Nah, itu namanya air mutlak. Jangan dengan air mustakmal, air yang bekasan kita membasuh anggota fardu, kita tampung nggak sampai 2 kula. Kalau kita tampung sampai 2 kula, nggak mustakmal lagi dia, berubah air menjadi namanya air mutlak. Apalagi dengan air mutanajis, air yang nggak sampai 2 kula, jatuh najis ke dalamnya, ini airnya sudah bernajis, nggak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Paham, Bu, ya? Nah, kalau air yang 2 kula jatuh najis ke dalam air tersebut, selama tidak berubah rasa, tidak berubah warna, tidak berubah bau, maka air tersebut masih suci. Nah, ini dia. Kalau air yang nggak sampai 2 kula, air dalam drum kecil yang nggak sampai 2 kula, jatuh tai cicak, ini walaupun nggak berubah rasanya, nggak berubah bau, nggak berubah warna, tetap airnya najis, maka nggak bisa digunakan untuk bersuci, apalagi mandi wajib, ya. Paham, Bu, ya? Yang keenam, jangan berlapis kulit itu dengan sesuatu yang menegahkan air sampai air kepada badannya, seperti kapur atau lilin atau getah atau barang sebagainya. Syarat ketika kita mandi wajib, maka kita lihat pada kulit kita, ini terkhusus kepada anggota DPR, deres pokok rambung. Nah, ini dilihat dulu sebelum mandi wajib. Tangannya ada nggak getah yang menempel? Dihilangkan dulu. Jangan habis mandi nanti tahu-tahu lihat ada getah, ini mandi tadi tidak sah. Ya, paham, Bu, ya? Maka dihilangkan dulu getah rambungnya kalau yang ada getah, ataupun misalnya kerak lilin. Kerak lilin kalau jatuh ke kulit, Bu, mendegah air dia. Dikerok dulu. Ya. Ataupun kapur dan sebagainya. Nah, ini dia. Barulah mandi. Kemudian yang ketujuh, hendaklah berkekalan niat daripada permulaan hingga kesudahan. Ini maknanya begini, Bu. Misalnya Ibu udah jatuhkan air di atas kepala. Kan ada sunnah-sunnah udah kita jelaskan, ya. Sunnah-sunnah sebelum mandi itu nggak kita bahas lagi karena udah kita sampaikan.
Tahu-tahu udah basah semua, udah kita lap dengan anduk. Alah, lupa pula niat tadi kan kayak gitu. Jadi kayak mana? Ya, apakah kita keringin rambut dulu? Kita keringin baru kita mandi lagi baru kita niat? Enggak perlu. Jadi kalau tadi lupa, udah kita gosok badan segala macam, lupa. Mandi lagi, niatkan. Ya kan? Niatkan, mudah. Nah, ini dia. Paham Bu ya? Nah, karena ada itu pertanyaan, Teguh saya lupa pula, udah ini kan, udah saya lap, lupa pula niat. Jadi kayak mana? Saya keringkan dulu rambut Bu, saya keringkan rambut dulu, habis itu baru saya mandi lagi ulang. Ngapain kita keringkan rambut? Kalau yang tadi memang belum sah, tinggal lanjutkan mandi lagi. Ya, niatkan. Yang kedelapan, menyampaikan air pada sekalian kulit yang zahir dan pada segala bulu roma dan daki di bawah ujung kuku yang panjang dan daki di bawah ujung khitan dan pada zahir antara dua jalan, ya, pada qada hajat. Jadi syarat yang kedelapan ketika mandi junub ataupun mandi wajib, maka meratakan air ke seluruh badan, ke seluruh kulit yang zahir. Makna yang zahir, yang nampak. Nah, ini kita gosok semua kulit, ya kan? Sampai dengan bulu-bulu roma. Bulu roma ini bulu yang ada pada kulit, ya kan? Kalau di kumis, di atas bibir namanya kumis bagi laki-laki. Itu sebenarnya bulu roma juga. Di bawah dagu namanya jenggot. Di samping ini namanya jambang, ya kan? Di bawah ketiak bule geti. Di bawah hidung bulu hidung. Di dada namanya bulu dada. Itu digosok semua. Ya, digosok. Jadi kalau yang tebal bulunya, kan ada itu kadang-kadang ada yang laki-laki misal tebal dia, ya kan, tebal bulunya. Kita lihat tangannya aja tuh berbulu semua. Itu meriah juga gosoknya itu. Nah, meriah gosoknya. Supaya apa? Supaya masuk dia. Nah, ini hati-hati juga yang panjang kukunya. Kalau yang pendek kayak gini mudah, ketika jatuh air langsung masuk dia ke dalam kuku ini. Tapi kalau yang panjang, apa sampai yang melungker itu, nah itu biasanya bukan orang Islam, ya kan? Ini kalau yang panjang kukunya itu dimasukkan air ke dalam kuku. Karena kalau nggak masuk ke dalam kuku, ini tidak rata, tidak sah. Nah, itu dia, ya kan? Jadi kalau yang pelihara kuku agak panjang sedikit, tinggal dituangkan air saja, digosok-gosok ini biar masuk. Kemudian apa lagi? Ya, kalau orang yang gemuk, ini minta maaf, yang gemuk, saya pun gemuk ya, apalagi yang gemuknya berlebihan, kulitnya itu sampai turun ke bawah Bu, minta maaf nih, turun ke bawah, berlipat kemari. Ini nggak perlu khawatir, angkat aja, gosok. Nah, ya gosok, digosok seperti itu. Ya, kan ada itu tangan kayak paha misalnya, ini minta maaf sekali lagi ya, sampai turun kulitnya koyor-koyor gitu ya, angkat aja gosok. Nah, ya kan? Males sekali tunggu gosok-gosok, nggak apa-apa. Ada dorsemir, tembak dengan dorsemir. Ya. Jadi harus rata Bu ya, harus rata. Sakit Bu, jangan pula dengan dorsemir ya, sakit kali. Saya pulang dari sawah kebetulan singgah di dorsemir ya kan. Mau cuci kaki lah, ini kena lumpur, rupanya pedih kali Bu. Ketika kan kuat tuh tekanan airnya, tembak tuh ya, pedih juga tuh. Makanya kalau dorsemir misalnya lumpur sekalipun kayak mana tebalnya, sebentar siap ya kan. Jangan pula kita mandikan mayat dengan dorsemir. Kemudian apalagi Bu? Di bawah ujung khitan. Ya, ini minta maaf Bu, memang bahasanya agak ini, di bawah ujung khitan. Ujung khitan itu itulah yang dikhitankan tadi ya. Nah, itu digosok bagi yang laki-laki ataupun perempuan, digosok sampai masuk air ke dalamnya. Nah, ini dia. Kemudian yang kesembilan, memeliharakan air jangan berpindah daripada yang sudah terangkat pada anggota fardu. Tapi kalau sudah berkali-kali nggak apa-apa. Misal gini, ini udah kita niatkan, udah mandi yang terakhir untuk meratakan air, ini nggak apa-apa. Paham Bu ya? Nah, saat kita tadi mandi, ketika kita niatkan itu air jangan sampai
mustakmal. Ya, usahakan. Tapi kalau yang mandinya dengan shower nggak ada cerita mustakmal, ya kan? Tinggal colok cetek dari atas turun ke bawah. Mana ada mustakmal, ya kan? Nah, ini yang model pakai timba. Yang kalau sekarang nggak ada lagi tuh, pakai sanyu lah. Setidaknya pakai Tapi saya dulu pernah merasakan tinggal sama nenek saya. Taruh apa namanya tuh kayak roda itu kan, ya kan, ditaruh batu biar nyemplung, timba begitu nyemplung, langsung ambil air, langsung ini kan. Nah, itu yang model kayak gitu, hati-hati. Kalian mesti ada kayak gitu. Ketika mau ambil air, ketika kita mau niatkan, jangan sampai air basuhan ini nyemplung ke timba itu, kemudian kita pakai lagi, itu sudah mustakmal. Jadi kalau yang selanjutnya untuk meratakan nggak apa-apa. Paham ya? Nah, tapi sekarang nggak ada lagi. Itu masih ada Bu yang model timba itu. Nah, kalau dulu saya juga pernah itu yang model di kampung itu ada bantuan yang model pompa tuh kan, diinjot-injot tuh kan, kuat enjotannya, kuatlah keluar air. Kalau nggak kuat enjotannya, keluar air kan. Sekarang nggak payah-payah, tinggal cetek aja sumur bor, nah, langsung keluar. Tapi nggak ada keseruan lagi. Kalau dulu seru. Apalagi rumah yang di pinggir pesisir, seru kali, nggak ada WC. Nah, saya pernah ke Juluk tuh, di Juluk dulu ya, udah lama kali waktu saya masih kecil, waktu SD. Jadi karena libur kesanalah saya, tempat bawa saya. Sakit perut, mencret pula saya, meriah kalau beraknya malam katanya. Ya, karena di pinggir alur, di atas itu khusus untuk nyuci. Mandi, nyuci, kemudian mandi. Paling bawah tempat qada hajat. Nah, itu udah dibuatlah pantai, kayak pegak pantai aja untuk tinggung. Jadi kalau mau itu ya malam lah. Karena kita tamu kan belum tahu keadaan. Ya. Pantai sampai habis maghrib berduyun-duyun orang ke belakang ke itu. Ngapain kirain? Apa mancing? Ya, rupanya ngising. Dah Bu, yang ke-9 itu dah. Yang ke-10, jangan memutuskan niat daripada permulaan datang kepada kesudahan. Ini syarat mandi wajib. Jadi niatnya kayak mana tadi Bu? Yang nawaitul ghusla ataupun nawaitul raf'al hadasil akbari itu kan lafal. Niat itu dalam kita sedang apa? Kita sedang mandi untuk merafa'kan hadas besar. Ya, itu dia. Ya kan? Nah, jadi kita niatkan demikian. Kemudian yang ke-11, suci daripada haid dan nifas. Ya, suci daripada haid dan nifas. Ini kan ceritanya mandi junub. Kalau mandi junub khusus kepada suami istri telah melakukan hubungan badan, itu namanya junub. Kalau misalnya haid, nifas itu berbeda lagi ceritanya. Walaupun niatnya sama, nawaitu raf'al hadasil akbari anjamil badani fardan alayya lillahi ta'ala. Itu semua hadas besar masuk ke situ. Tapi kalau diniatkan khusus, yang udah kita jelaskan, saya mau khusus saja Tengku, saya mau mandi haid, boleh. Nawaitul ghusla li hukmil hadasil haidhi fardan alayya lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi untuk menghukumkan hadas haid, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Itu khusus haid. Gak bisa kita pakai niat itu untuk mandi nifas, karena itu niat terkhusus. Tapi kalau tadi nawaitu raf'al hadasil akbari anjami'il badani, itu semua hadas besar, haid, nifas, wiladah, janabah, ihtilam, itu semua masuk. Paham Bu ya? Ya, jadi itulah 11 perkara tentang syarat mandi junub.